Oma-oma juga begitu, opa-opa yang hadir hari ini. Tidak usah khawatir dengan hidup. Oma-opa sudah mencapai usia yang Tuhan tetapkan. Masih Anda sehat, berarti Tuhan masih sayang. Masih banyak ilmu yang bisa dikasih ke kami anak-anak muda. Saya pelayanannya ke Panti Werda. Tadi diakonia gereja luar biasa. Banyak yang mereka lakukan dari uang yang Anda beri. Berarti jangan negative thinking. Wah, gereja duitnya itu buat memperkaya pendetanya. Matamu. Saya paling kesel tuh melihat orang selalu menghakimi hamba Tuhan. Oh, itu tuh Pak Gembalanya cincinnya gede banget ngalahin Hotman. Tidak semua benda berwarna kuning itu emas. Belum tentu. Dia nggak ngomong itu beli di mana. Bisa aja di pasar baru ngekrum. Pasar baru ngekrum 20 ribu satu cincin. Saya baru ngekrum kemarin sore. Saya mah jujur-jujur aja. Saya nggak pernah malu. Buat apa malu? Anda tertawa materi buat saya. Nggak pernah ribet. Ke gereja bang harus pakai batik. Ya serah. Mau pakai baju apa aja juga boleh. Anda mau pakai baju asmat juga boleh. Nggak ada masalah. Saya pelayanan Panti Werda. Anda pikir enak melayani oma-opa? Beda Pak. Dinyanyiin lagu rohani dia duduk. Sekali dinyanyiin bye bye love, oma berdiri dia joget sekalipun nama kursus. Bye bye happiness. Oma pe lagu ini dulu Mongol. Apa lagu yang satu lagi tuh yang paling sering buat Caca? Oh Carol. Sekalipun sama kursi roda, sama apa ini tongkat-tongkatnya, Mbak Depul. Dia udah nggak bisa ini, jadi cuman yang ini yang maju mundur. Saya harus jemput mereka di kamar ke kamar. Oma, Mongol so datang. Mari Jo ibadah. Mongol so bawa sawi putih. Nanti orang bikin sup ayam. Ayamnya Mongol itu loh dipukul-pukul pakai biar dia nggak terlalu keras gitu. Mari Jo. Mongol udah lihat Oma udah cantik belum? Inilah dilematis Pak. Dari situ saya berdoa, Tuhan bohong boleh nggak sih? Soalnya kalau kita ngomong belum takut Oma tersinggung. Wah jadi mali kundang 5 Mongol nih kalau dikuduk jadi batu. Karena kita udah lihat Oma baru kanan yang dia pakein bedak, kirinya belum. Kita mau bilang wah Oma jelek bu, meninggal Mongol Pak. Jadi Mongol adalah karena pakai bahasa Belanda. Mongol ye bisa Holland spreken. Yes Oma. Napa? Oma udah mooi. Very mooi. Very mooi. Oma pakai bedak apa? Oma punya bedak Fambo. Gue langsung bilang sesuai umur Pak, sesuai umur. Mungkin lebih bagus besok kita sumbang kanebo ya. Ya kan ada kan bedak kanebo kan? Ada. Omanya pakai bedak, wanginya cantik, natural, kayak terigu asli bener. Dia cantik gitu ya kan. Opa-opa dia harus bercukur karena nanti dia mau nyanyi. Coba suruh nyanyi lagu gereja. Enggak Pak. Dia lagunya Everly Brothers. Yang paling kenceng tuh kita suka ketawa tuh Smoke Gets in Your Eyes. Itu kan paling ujung tuh smoke. Dia kan tinggi. Opa pe gigi ciri. Lihat. Si berdosa Tuhan. Tapi itulah pelayanan. Tahun ini 2 bulan yang lalu Tuhan taruhkan ke Mongol satu hal. Karena dari kasus Mongol pulang Manado pilkada, kita nganterin beras ke panti asuhan dan sebagainya. Nyampe di sana adik-adiknya manggil begini. Om Mongol sini dong. Kesini kok Om Mongol. Terang mau bilang Pak Om Mongol. Dah, kiapa dek kiapa? Om Mongol, boleh nyanda Om Mongol nyanda usah sumbang beras. Karena torang pe panti beras so banyak Om Mongol. Bahkan ibu asrama jual itu lain. Itu bukan dosa loh Bapak Ibu. Maksudnya karena saking banyaknya daripada dia rusak, dia jual duitnya buat beli ikan gitu loh. Terus jadi Om Mongol dang mau sumbang apa? Om Mongol boleh nyanda beli akang buku gambar deng buku mewarnai jopat torang. Jadi torang tinggal mau pakai buku itu Om mau belajar.
Mongol pulang dari situ langsung ke Gramedia, Pak. Pas saya ambil buku saya kaget harganya. Oh Tuhan Yesus. Duh, habis cincin gua ini kalau beli ini. Saya posting di Facebook. Toko buku yang jual buku murah di mana? Banyak banget yang jawab, ASMK Bang, ASMK. Dan Tuhan marah bohong, Pak. Saya ke ASMK, Pak. Sekalipun capek di foto bersama. Saya beli buku di ASMK ternyata cuma 2.400 satu buku. Dengan duit 2,5 juta saya bisa beli buku banyak sama pensil warna yang itu loh, yang joy, yang kayu. Tapi kan ada dua, ada yang panjang, ada yang setengah. Nah yang setengah ini yang Mongol beli kemarin 200. Saya bawa ke Manado, saya bagi-bagi di panti asuhan di Manado. Ternyata mereka lebih butuh itu. Karena memasuki sekarang untuk peraturan terbaru sekolah, untuk bisa masuk kelas 1 SD harus dari taman kanak-kanak. Dulu kita nggak usah pakai TK. Ibu baptis kita, kepala guru sekolah masuk kita. Saya juga begitu sekolah. Umur 5 tahun saya udah kelas 1 SD. Tapi belum ada nama di raport. Karena masih kecil. Jadi dalam hidup saya sampai hari ini yang saya pegang teguh hanya Tuhan. Saya nggak pernah mengandalkan siapapun. Kedekatan saya dengan presiden tidak pernah kubanggakan. Orang bilang, wih enak ngol ya, lu deket sama presiden. Saya bilang, iya itu karena Tuhan baik. Lu kira dengan muka keperit kita begini bisa nempel di presiden? Halo? Pas pampres langsung lebih duluan dateng. Tapi dengan, wih ayo Pak Mongol dampingi Bapak. Bisa bareng sama presiden, saya di sini, Pak Jokowi di situ, Mas Teddy di sini. Wih, orang Manado bilang memang gila tuh anaknya. Dia bajalang di presiden. Kenapa bisa? Karena andalanku adalah Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus bisa membolak-balikan sesuatu yang tidak bisa menjadi ada. Amin. Karena gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kenapa kita gak boleh ngandelin manusia? Kenapa kita gak boleh ngandelin teman? Kita buka Mika 7 ayat 5. Mika 7 ayat 5. Ayo kita baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah percaya kepada teman. Janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Jangan ngandelin teman sama kawan. Di saat apa yang dia butuhkan tercapai, manis mukanya di depanmu. Di saat tidak tercapai, habis hidupmu. Saya juga begitu. Saya ketemu teman sesama Manado, saya bawa ke rumah. Dia lihat cewek di rumah Mongol. Udah. Di saat dia minjem duit Mongol gak ngasih. Dialah yang memberitakan ke sana kemari kalau Mongol kumpul kebo. Padahal cewek yang di rumah Mongol adik sepupu kandung mamanya dia dengan mamaku. Kakak beradik, mamaku paling tua, mamanya paling bungsu. Cuman karena ini orang minjem duit gak dikasih, dia fitnah Mongol kalau saya kumpul kebo. Lah rumah saya aja cuma 78 meter, kebo masuk 1, penuh rumah gue. Ngapain? Orang bilang terus kenapa lu katanya stand up termahal, kenapa gak punya rumah gede? Buat apa punya rumah gede, manggil makan adek pakai telepon. Mending rumah kecil, keluar kamar tinggal teriak, woi makan, keluar semua. Nggak ada yang saya mau ribet-ribetin. Hidup ini tinggal dinikmati. Ngapain dibuat ribet? Cantik udah banyak no produk skincare. Merek apapun ada. Sekarang lagi dibahas di TikTok mana yang mengandung merkuri, Venus, Pluto dan sebagainya. Hidrokinon, iya begitulah ya. Banyak tuh lagi dibahas para dokter, doktif. Kalau memang ketakutan pakai skincare, kembalilah ke Fambo, Marks dan Viva. Itu udah bedak sepanjang masa sampai sekarang masih ada. Yang muda pakai nomor 1, nomor 2 bagus. Jangan nomor 5 ketebelan kayak keracunan ikan tongkol. Kayak orang keracunan ikan kembung, merah
banget. Ngapain ribet? Kecantikan hati yang lebih kau perhatikan daripada fisikmu. Amin. Anda sibuk kecantikan fisik, hatinya penuh dengan iri hati, nggak akan pernah masuk sorga. Tapi kalau hatimu kau bereskan tanpa dendam, tanpa iri hati, tanpa pembusukan dalam hati, niscaya hidupmu akan mendapatkan suami yang terbaik, akan mendapatkan istri yang terbaik. Amin. Ini gak usah ribet. Teman gak ada yang bisa kita andalkan. Kenapa manusia gak boleh kita andalin? Wahyu. Yesaya 2 ayat 22. Firman Tuhan yang ngomong. Coba kita baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah berharap. Sebab. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Kita menjadi keren karena hembusan nafas Tuhan, Pak. Nafas dicabut, meninggoy. Nggak ada rubahnya, kita nggak bisa diapa-apain. Dibedak salah, nggak dibedak salah. Orang meninggal tuh kalau diformalinnya salah, hitam orangnya. Diformalin bagus, pucat dibedakin, tetap percuma. Apalagi kami orang Manado, haleluya, orang mati bahkan ada tukang sasak sendiri. Di belakang jenazah tuh sama keluarga tuh kan sasak itu. Apalagi yang dia megang-megang sisir. Setiap kali ada 5 orang datang, aduh. Pulang sisir lagi. Saya tuh paling hebat kalau lihat orang Manado meninggal. Aduh, makan-makan tiap hari, Pak. Jadi Anda yang di Jakarta sudah lama gak makan, pulanglah ke Manado. Datang pura-pura nangis, dapat makanan itu, Pak. Kalau perlu nangisnya paling kenceng, merasa kehilangan. Didatengin itu. Mbak Tamang bagaimana Ngoni? Silakan mengarang bebas. Dulu terang sama-sama kasih yang di Taman Eden. Di Manado aja banyak bule-bule Cina datang dikirain rumah makan. Ternyata orang meninggal. Nah gimana di Manado dari 1.000 orang. 1,5 yang bisa bahasa Mandarin. Sisanya, Nah kita yang ngomong, Cinanya yang kayak main keong aja. Jadi jangan ngandelin manusia. Jangan pernah mengandalkan manusia. Mau dia bentuknya kawan, sahabat, tetangga, gak usah diandelin. Tetap berpegang teguh pada Tuhan. Amin. Saya loh Bapak Ibu, saksi hidup kebaikan Tuhan tuh saya. Gak usah cari orang Amerika, orang mana. Saya kebaikan Tuhan. Anda boleh bayangkan saya enggak 170 Pak. 165 kalau pakai Yongki Komalandi. Serius Pak, kalau saya pakainya Balenciaga itu bisa 169. Kalau enggak pakai baju sepatunya Wonder Woman 170 saya di Komik 8. Anda kan pernah nonton kan Komik 8 saya jadi Wonder Woman yang pakai baju merah. Sepatunya ada papan di bawah segini tinggi kayak batu bata 2 itu, kayak polisi tidur. Tinggi sampai lewat nih kita Mirzani. Pas kita lompat, pakunya keluar. Ternyata sepatunya bikin di Cibaduyut Bandung. Sofia Lacuba Gucci. Ya kita nggak bisa protes Pak. Siapalah Mongol ini? Hanya karena kebaikan Tuhan bisa jadi artis. Amin. Serius loh Pak. Ketemu teman-teman Manado di perkumpulan ya kan, kerukunan keluarga Kawanua. Ketemu semua orang Manado. Mongol tuh selalu agak minder. Suka bilang kata dia artis betul. Masa begitu DP baju? Serba salah Pak. Kita pakai batik lengan panjang kan dikirain ketua RT. Kita pakai celana jeans diomongin. Itu celana jeans rupanya cuci. Emang Pak. Kan saya baca di Google celana jeans jangan terlalu sering dicuci. Celana jeans itu makin keren makin buluk. Selama kita nggak ngegaruk ya nggak ada masalah gitu.
Karena kalau saya ketemu orang-orang Manado di perkumpulan orang-orang Manado, makin tajir yang kupakai, makin banyak proposal masuk. Jadi mendingan kita datang kelihatan seperti ala kadarnya. Kayak Bang Hotman lah. Ya kan, kalau dia pakai di kelingking tinggal goyang 14 M itu. Kita pakai 8 karat nggak ada yang percaya, Pak. Nah itu lab ground. Padahal asli original saya pakai. Karena menurut yang jual. Setelah saya bawa di lab ternyata bukan. Orangnya kita cari handphonenya udah mati. Pantesan pas dia jual kita foto bersama dia nggak mau. Kalau ada fotonya kita bawa ke kantor polisi, ini Pak mukanya. Lah ini kita beli, mau foto orangnya nggak ada, apa yang kita mau laporkan. Kita bawa dalam doa, Tuhan yang menipu aku cabut nyawanya. Jadi mau nyantai aja hidup ini, santai buat saya yang hadir hari ini hari Minggu. Anda bersyukur masih dikasih waktu oleh Tuhan untuk bisa menikmati hari-hari kita. Amin. Syukuri setelah ibadah nggak ada kegiatan, ibadah lagi ya, masih ada 11:30, ada jam 4 sore. Itu kalau pingin nongkrong, Ancol 15.000 hari Minggu. Ada yang paling murah Ragunan, kita belajar bagaimana berternak babi, buaya dan sebagainya. Tinggal menikmati, ada duit lebih ke Bandung, berangkatlah sambil doa, siapa tahu di kilometer 92 aman terkendali. Karena katanya 92 seling menelan korban. Tapi ternyata korbannya tetap ada, nggak ditelan. Saya juga bingung kok katanya menelan korban Bang. 72 orang saya baca di TV, lihat korbannya ada di situ, nggak ditelan. Berarti bahasanya yang salah Pak. Sama kayak itu kan di pompa bensin, dilarang merokok, nggak ada alasannya kenapa dilarang. Harusnya kan ada alasannya. Ternyata alasannya biar tidak terbakar. Ada juga nggak dibakar tapi ditaruh bom juga meledak. Santai. Itulah kenapa rokok tidak dilarang di Alkitab. Keluaran 20 adanya dilarang membunuh, mencuri, itu ada. Tetapi yang Tuhan ingatkan adalah bicara tubuh kita bait Allah. Jangan dirusak dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu di saat saya main film Warisan Olga, saya jadi kepala preman. Dikasih cerutu. Gue langsung bilang, oh Tuhan besar ini rokok. Ini kalau kita barokok 6 kali, orang Manado bilang keluar kendis. Kendis itu lesung pipit Pak. Nambah nih lesung pipit gue. Gue bilang, gue samperin produsernya, Pak kenapa nggak rokok biasa aja? Wah Ngol nggak kelihatan keren Ngol, lu kan preman kaya. Pakai cerutu. Gue ingat lagi, oh nggak boleh karena saya dulu perokok, lahir baru ku tinggalkan rokok. Sekarang aku harus merokok, berarti bisa membuat Mongol balik lagi jatuh dalam dosa. Saya datengin eksekutif produsernya yang punya duit. Bos, bagaimana kalau kita ganti, jangan pakai rokok. Oh Pak Mongol ini begini gini aja, potong honor setengah, gua beli kacamata sendiri biar kelihatan kayak preman kaya. Gua beli kacamata, kebetulan ada poin beli 1 gratis 1 di Optik Melawai. Gua beli kacamata, gua pakai syuting, gua beli rantai di Pasar Baru. Gua tambah krum lebih bagus lagi, gua pakai di leher kayak preman-preman tajir. Hilang rokoknya, hilang setengah harga. Nggak pernah ku sesali Bapak Ibu. Tidak. Orang bilang kenapa sih Ngol lu ngerokok nggak mau tapi jadi bencong mau? Karena saya nggak bencong Pak. Saya perokok Pak, saya tahu kelemahanku. Saya nggak pernah jadi bencong dalam hidup. Cuman gara-gara film 43 saya jadi bencong 12. 41 layar lebar 37 saya jadi bencong. Jadilah sekarang agak begitu. Kalau 41 7 jadi bencong berarti 34 ya. Iya 34 saya jadi bencong. Agak meletek
jadinya. Lu gimana tiap hari diajarin, Ngol kalau lu jadi bencong berdirinya jangan ngangkang Ngol, agak dimajuin sedikit kakinya. Jadi kalau ada teman berdirinya begini, tegur kaki lu ngengkang bro. Kalau dia duduk di kursi duduknya begini, tegur laki RX King ngengkang. Kalau lu begini berarti motor lu Scoopy. Saya diingetin oleh teman-teman sesama anak Tuhan Ngol. Biar enak Ngol gini. Di saat lu memerankan apapun setelah selesai syuting, lu berdoa Tuhan kembalikan Mongol yang seutuhnya. Udah puji Tuhan sekarang aman terkendali. Ternyata kita bisa hidup menjadi indah selama kita berpegang teguh dan mengandalkan Tuhan. Amin. Jangan mengandalkan siapapun, fana selain Kristus. Jadi buat yang hadir hari ini, Bang, bagaimana sih biar kita mengandalkan Tuhan dan akhirnya Tuhan memberi hidup kita menjadi indah. Kerendahan hati harus kita miliki. Bapak Ibu kalau foto sama Mongol saya masih senyum 20 orang berarti saya masih enak. Karena kalau udah 50 Pak senyumnya udah darah tingginya udah naik Pak. Bang jari ya bang, sarangnya. Tahu udah 100. Masih lama. Artis-artis yang lain foto dibatasi hanya sampai 12 orang. Kalau Mongol kadang gak enak kalau nolak. Suka aduh haleluya. Kayak di Manado Tuhan. Dibantai di pertengahan jalan. Bisa le sombong anak Mongol. Aduh. Jelek sombong katanya. Buat anak muda yang hadir hari ini, Gereja CK7 Kemayoran ini ada ibadah kaum muda. Ayo gabung bersama-sama teman-teman. Anda yang punya berkat lebih, dukung pekerjaan gereja melalui diakonia. Uang Anda disalurkan di tempat yang benar. Bahkan Anda pun diajak terlibat dalam pelayanan. Ayo teman-teman. Hilangkan prasangka Anda yang negatif terhadap gereja. Anda punya lebih ingin mengembalikan Tuhan punya. Gak usah dengar orang perpuluhan udah ditiadakan. Tidak Bapak Ibu. Hukum Taurat tidak ditiadakan tapi hukum Taurat digenapi. Berarti hukumnya masih tetap berlaku tapi sudah masuk ke ranah pribadi. Anda mau kembalikan 10%. Anda mampu seperti Sakeus, kembalikan 50%. Ya kalau enggak ya udah 10 aja lah gitu. Saya sampai hari ini mengembalikan apa yang Tuhan beri. Dan Anda lihat buktinya Tuhan tetap menyertai hidupku. Amin. 13 tahun loh Bapak Ibu. Ada puluhan ribu stand up komedian yang ada di Indonesia. Tetapi karena aku mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihiku, Tuhan mengangkatku lebih dari yang orang bayangkan. Bahkan saya pun gak pernah berpikir seperti itu, tapi Tuhan sediakan. Saya gagal dalam rumah tangga, tetapi saya tidak berarti harus jatuh dalam dosa. Saya jujur kelemahanku cuma satu, Mobile Legend. Itu aja, saya sumpah demi Tuhan saya lemah di situ Pak. Lagi sementara nongkrong pasti mabar, sementara nongkrong pasti mabar. Orang lain ngol di mana-mana engkau harus baca firman, sayang enggak Pak. Mobile Legend, handphoneku ada 888-nya ada Mobile Legend. Itu ku jujur Bapak Ibu. Tapi kalau masalah saya harus cari pasangan hidup, no thank you. Fokus sekarang Mongol adalah bagaimana anakku menjadi anak yang sukses. Aku punya anak cewek, tidak segampang itu ngerawat anak perempuan. Anak laki lebih enak sejujurnya. 5 bulan sekali kau beli sepatu dia senyum. Anak cewek gak boleh lihat bando biru, merahin, semua dia beli. Udah ada warna merah, dia lihat warna merah ada bulu-bulu ayam, harus beli lagi. Itu cewek. Sepatu udah ada warna pink, tahu-tahu ada warna merah kayak buah-buah ceri, beli. Kalau enggak dia duduk di tokonya. Udah gitu kasirnya udah tahu kita stand up komedi termahal, nggak beli. Besok keluar di Lambe Turah, ternyata Mongol nggak sayang sama anak.
Belum lagi DP omak di belakang setengah omak setengah provokator. Anak dok cuman satu mau ngana baku-baku hitung akang. Beli jauh. Itu kelemahan hidupku. Tetapi tetap ku bawa dalam doa dalam hari-hari hidupku. Tuhan mampukan aku melewati semua ini karena hanya Engkau andalan dalam hidupku. Yang paling terakhir, apa yang harus kita lakukan? Kita baca kitab Yeremia 17 ayat yang ke-7. Buat teman-teman pemain musik, singer, song leader, dipersilakan naik ke atas panggung. Karena kita akan yang paling enak dalam hidup tuh mengandalkan Tuhan. Kita baca sama-sama Yeremia 17 ayat 7. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, niscaya hidupnya sekalipun berat, tetapi dia masih bisa melangkah sambil berkata haleluya, Tuhan Yesus baik. Amin.